Bab 936. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana cara mencari cara lain? Lu Chen juga tidak tahu. Tetapi Lu Chen tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah memadatkan roh primordial. Dengan Yuan Shen, banyak hal dapat diselesaikan dengan mudah. Meskipun latihan Jiulong Gui Jue tidak memiliki efek langsung pada Yuan Shen, latihan ini memiliki fungsi menyerap energi spiritual dan mengubah esensi sejati, yang sudah cukup bagi Lu Chen. Adapun bagaimana cara memupuk ruh primordial, Lu Chen mengira dia bisa memberikannya pada Chaos Orb. Chaos Orb yang maha kuasa dapat memberi makan segalanya, jadi bagaimana bisa ia gagal menumbuhkan semangat primordial? Mengenai cara memadatkan roh primordial, Lu Chen merasa hanya ada satu cara, yaitu menemukan harta karun jenius untuk memadatkan roh primordial. Bagaimanapun, prototipe Yuan Shen telah muncul secara samar-samar, selama ada di bawah yang jenius untuk menambahkan bantuan dan secara paksa memadatkan Yuan Shen, maka itu akan selesai. Masih ada waktu sebelum pembukaan alam rahasia Dunhuang, dan Lu Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Sambil berendam dalam darah binatang untuk melatih tubuhnya, dia berlatih seni 9 naga kembali ke 1 dan menyerap banyak energi spiritual. Melanjutkan berlatih 9 naga kembali ke 1 juga tidak akan memadatkan roh primordial, tapi bukan ini yang diinginkan Lu Chen. Yang dia inginkan adalah kekuatan roh primordial terus berkembang. Dia sekarang telah mencapai tahap yang aneh, situasinya adalah sesuatu yang tidak akan muncul oleh orang lain, roh primordial tidak keluar, tetapi kekuatan roh primordial muncul lebih dulu. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada orang yang datang setelah. Meskipun Jiulong Gui Jue tidak memiliki efek memadatkan roh primordial, namun memiliki efek memperkuat kekuatan roh primordial. Karena tidak ada roh primordial, dan tidak perlu mengembangkan roh primordial, aura yang diserap oleh 4 urat naga dan esensi sejati yang diubah olehnya semuanya menyuburkan kekuatan roh primordial. Di bawah nutrisi dari 4 pembuluh darah naga, Lu Chen kagum dengan kecepatan pertumbuhan kekuatan roh primordial. Pada saat ini, meskipun Lu Chen berada dalam kondisi setengah langkah memurnikan para dewa, dia berada dalam kondisi memurnikan para dewa. Bisa dibayangkan betapa abnormalnya kekuatan tempurnya. Dia memiliki kekuatan roh primordial, Zantian mengorbankan pisau ketiga, mungkin tidak lagi melubangi tubuhnya, tetapi dapat mengerahkan kekuatan terbesar. Lu Chen merasa bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung ketika dia menemukan barang kering saat ini. Ya, hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena, barang kering bukanlah pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi biasa, tetapi bakat seni bela diri terbaik, dan kekuatan tempur mereka bahkan tidak di bawah 5 bentuk alam kesengsaraan surgawi. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Lu Chen untuk memotong barang kering, apakah dia menerobos ke tingkat pemurnian para dewa, atau dia berkultivasi untuk jangka waktu tertentu untuk membuat kekuatan roh primordial semakin kuat, bahkan sampai pada titik 3 bentuk pemurnian para dewa, maka hampir sama. Beberapa barang juga tembus, jadi lain soal. Lebih dari 10 hari berlalu, dan setengah dari 80.000 kali energi spiritual di gunung diambil oleh Lu Chen. Tetapi pada saat ini, orang asli yang mendominasi datang dan mendobrak pintu kamar Lu Chen, membuat khawatir seluruh pasukan fanatik. Orang-orang dari Legiun menjemput orang-orang dari tempat pelatihan satu demi satu dan bergegas keluar. Bajingan itu tidak mengenal kematian, berani mengganggu Legiun fanatik, dia akan mengambil pot pria gendut itu dulu. Fei Long bergegas keluar dari rumah samping, memegang 2 pot suci tingkat atas, dengan aura yang mengancam dan membunuh. Saat berikutnya, aura Fei Long memudar, tatapan pembunuhnya berubah menjadi frustrasi, dia berbalik, dan hendak melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Berhenti, bocah gendut, kamu sudah memakan isi perut macan tutul, dan kamu ingin memukulku. Orang asli yang mendominasi berteriak keras, Fat Long gemetar di tempat, ayo, jika kamu bisa bicara, kamu harus memukulku dengan panci, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Leluhur tua, maafkan aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Fei Long berlutut di tempat, yang lain berlari mendekat, dan ketika mereka melihat orang asli yang mendominasi, mereka mengerti apa yang sedang terjadi, dan memberi hormat satu demi satu, jadi mereka berani bersikap sombong. Xiao Mian, berlututlah di sini dan lihat apakah aku bisa menyembuhkanmu. Pria sejati yang mendominasi mendengus dan masuk ke rumah Lu Chen.
Saat berikutnya, orang sungguhan yang mendominasi yang masuk ke dalam rumah tercengang. Sebab, seseorang sedang membuat alkimia di aula rumah. Tepatnya, itu bukan manusia, tapi rubah. Seekor rubah berjubah Danzun. Pada jubah alkimia rubah, 9 pola alkimia bersinar terang, alkimia hebat peringkat 9. Ini, orang asli yang mendominasi tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Sejak Tetua Agung Bai Chun memasuki rumah Lu Chen, seluruh senior sekte Xuantian Dao, termasuk Guru Agung Tao Jin, tahu bahwa ada Firefox yang bisa membuat alkimia selain Lu Chen, dan ada jubah alkimia peringkat 9. Sangat disayangkan bahwa orang yang mendominasi tidak peduli dengan urusan sekte dan tidak berkomunikasi dengan atasan. Lu Chen tidak menyebutkannya padanya. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa. Sekarang dia melihat rubah dengan yang mulia alkimia peringkat 9, dia akan menjadi hantu jika dia tidak bingung. Ketika Firefox melihat seseorang datang, dia berdiri dan berjalan seperti manusia. 1, 2, 3. Orang asli yang mendominasi menghitung 9 pola alkimia di tubuh Firefox, wajahnya sangat tidak wajar, dan matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Ini, pola alkimia itu nyata. Jubah alkimia itu nyata, dan alkimia tingkat 9 juga nyata, rubah ini juga wow banget. Wow, meskipun Mohuhu tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, dia sangat pintar. Mengetahui bahwa orang yang sombong adalah master dari master, dia langsung mempelajari etiket umat manusia dan membungkuk kepada orang sungguhan yang sombong. Meskipun orang asli yang mendominasi tidak mengetahui asal-usul Firefox, tetapi Firefox mengenakan jubah alkimia peringkat 9, yang merupakan alkimia tingkat tinggi palsu, mewakili sekte alkimia, dan memberi hormat kepadanya berarti dia adalah teman daripada musuh, dan dia juga membungkuk tanpa sadar kembalikan hadiahnya. Kursi ini mendominasi, saya telah melihat alkimia hebat peringkat 9. Orang asli yang mendominasi berkata, wow, Firefox menunjuk ke arah tangga, meminta Dao untuk naik. Setelah itu, Firefox berbalik dan kembali. Duduk kembali di posisi semula dengan megah, dan terus membuat alkimia dengan api alkimia. Api, segera, pria sejati yang mendominasi melihat itu api pil Firefox bukanlah api binatang melainkan api, dan dia terkejut lagi, apakah rubah ini ahli pil atau orang suci pil. Mereka yang bisa menggunakan api tanah untuk membuat alkimia biasanya adalah alkemis. Ada juga pengecualian, yaitu Kuasi dan Seng yang gagal dalam evaluasi dan Seng. Tapi hanya ada sedikit pil kuasi sakral. Secara umum, jika Anda mengalami kebakaran bumi, pada dasarnya Anda dapat lulus penilaian. Karena terlalu sedikit ahli alkimia yang memiliki api bumi, dan sekte alkimia tidak lagi terjebak dalam penilaian. Melihat postur alkimianya, mengenakan jubah alkimia sudah lebih dari cukup. Orang sungguhan yang mendominasi mau tak mau merasa sangat terkejut ketika melihat kemahiran Firefox dalam cara, proses, dan kecepatan alkimia. Sebab, Firefox tidak menggunakan satu tungku alkimia untuk membuat alkimia. Ada lusinan tungku alkimia di depannya untuk membuat alkimia bersama. Faktanya, ini ditulis oleh Lu Chen. Melihat pil rubah api sangat kuat, Lu Chen hanya mengajari Firefox menggunakan lusinan tungku pil untuk membuat alkimia pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, mereka menyempurnakan jenis pil yang sama, yang akan menghemat banyak waktu. Namun, Firefox cerdas, memiliki minat dan bakat di bidang alkimia, dan telah mempelajarinya. Orang asli yang mendominasi tidak mengetahui identitas Firefox, jadi dia naik ke lantai 2 dengan bingung, dan melihat 10 pelayan lagi. Aku sudah menunggu untuk bertemu orang sungguhan. 10 pelayan memberi hormat satu demi satu. Tuanku telah bekerja keras. Orang asli yang mendominasi juga menundukkan tangannya sebagai balasannya, dan 10 yang mulia emas menunggu muridnya, dia merasa wajahnya berseri-seri. Orang sungguhan yang mendominasi akhirnya naik ke lantai 3, merasa sedikit linglung. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang magang. Lantai pertama adalah Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9, dan lantai kedua adalah 10 patung emas, segala jenis kekuatan. Mereka yang tidak mengetahuinya, mengira Lu Chen sedang berusaha menunjukkan keagungannya. Tuan, silakan masuk. Di sebuah kamar di lantai 3, suara Lu Chen keluar. Bocah bau, apa yang terjadi dengan rubah di lantai 1? Orang sungguhan yang mendominasi masuk ke ruangan dan mengajukan pertanyaan. Firefox, kan, ada di tanganku. Ini membantuku membuat alkimia. Semua ramuan di pasukanku,
termasuk pil penyembuhan Jiwen yang kamu gunakan, semuanya dibuat darinya. Lu Chen berada di peti mati batu besar, dengan mudah berlumuran darah hewan. Ternyata itu danumu, tapi bagaimana cara dia mendapatkan jubah Danzun dan menerangi 9 pola pil? Orang asli yang mendominasi bertanya. Ia lulus penilaian alkimia, jika tidak, menurut Anda bagaimana ia mendapatkan jubah alkimianya? Lu Chen tersenyum. Sungguh tidak pernah terdengar seekor binatang buas mendapatkan jubah alkimia dari sekte alkimia. Dao Daoren sangat tersentuh. Jika dia tidak melihat alkimia di tubuh Wohu, dan melihat Wohu memurnikan alkimia dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada hal aneh seperti itu di dunia. Hei, kenapa ada suasana kekaisaran di kamarmu? Tiba-tiba, Dao Daois mencium sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Itu adalah esensi darah Kaisar Bisman. Saya menambahkannya ke darah binatang untuk meningkatkan aktivitas darah binatang dan membuat darah binatang lebih kuat. Kata Lu Chen, esensi darah Kaisar Bisman. Pria sejati yang mendominasi itu tertegun sejenak, lalu bergegas, mengambil darah hewan dari peti mati batu besar, dan memperhatikannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, orang asli yang mendominasi sangat terkejut, ini benar-benar esensi darah Kaisar Orc. Ini adalah seorang kaisar. Bagaimana Anda mendapatkan esensi darah darinya? Itu sebuah lubang. Lu Chen terkekeh, dan berkata, setelah apa yang terjadi, ini terlalu lama, aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu. Bagaimanapun, aku mengambil 5.000 kati esensi darah dari orc tua, yang cukup untuk menyiapkan banyak hewan darah untuk latihan tubuh. Lu Chen mengeluarkan esensi darah Kaisar Bisman, menuangkan sedikit dari botol kristal, dan menyerahkannya kepada Daois. Tuan, ini 10 kati, Anda dapat menggunakannya untuk membuat darah binatang untuk latihan tubuh, itu akan cukup bagi Anda untuk waktu yang lama. Orang asli yang mendominasi bertanya, mengambil botol kristal, melihat darah emas di dalam botol, dan menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dengan esensi darah Raja Binatang untuk menyiapkan darah hewan, dia akan menggunakannya untuk menempa tubuhnya di masa depan. Efeknya akan lebih dari 10 kali lebih kuat, dan tubuh fisiknya akan mencapai tingkat tirani lainnya. Itu adalah Kaisar Bisman dari kota Beast Mountain. Kata Lu Chen, itu monster tua, dikatakan bahwa dia adalah orang yang licik, dan dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Jika kamu menipu dia, begitu dia bergegas keluar dari Gunung Zhenzhou, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendominasi dan nyata, mari kita bicarakan hal ini setelah dia bergegas keluar. Mungkin ini masalah tahun monyet. Lu Chen tidak setuju. Itu belum tentu benar. Segel Kaisar Feng Yao sudah lemah, dan dalam 10 tahun, dia tidak akan bisa menyegel Gunung Zhenzhou. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata, selain itu, malapetaka di benua Yuanwu akan segera datang. Ketika saatnya tiba, semua ras yang tersegel akan dibuka segelnya, dan semua yang kuat akan keluar untuk melawan malapetaka. Tuan, bencana apa yang terjadi di benua Yuanwu? Lu Chen bertanya, basis kultivasi Anda masih rendah, dan sekarang Anda tahu bahwa ini tidak berguna. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, terlebih lagi, level gurunya terbatas, dan dia tidak bisa berhubungan dengan orang-orang tingkat tinggi di benua tengah. Dia hanya mengetahui beberapa hal yang dangkal, dan isi spesifik dari bencana itu hanya setengah dipahami sebagai seorang guru. Jika bencana akan datang dan semua orang kuat dibutuhkan untuk bertarung, mengapa tidak melepaskan semua ras yang tersegel sekarang? Lu Chen bertanya lagi, melepaskannya sekarang hanya akan menambah pergulatan internal di benua Yuanwu. Untuk semua ras, yang ada hanya kekurangan dan tidak ada kelebihan. Orang sungguhan yang mendominasi berkata lagi, tidak peduli ras manusia dan ras roh, atau ras iblis tingkat tinggi, ras iblis, ras binatang, ras hantu, semuanya sangat jelas, jika tidak mereka akan dicurahkan, seluruh kekuatan mereka untuk memberontak. Jadi, ras terkuat sedang menunggu untuk melawan bencana. Itu benar, jadi terlepas dari Gua Iblis, Gua Nether, dan Gunung Zhenzhou, perang itu hanyalah pertarungan kecil, dan itu hanyalah pelatihan militer. Tidak ada orang yang benar-benar kuat di kedua sisi, dan tidak ada yang serius. Petik 2. Namun, tidak peduli ras monster, ras iblis, atau ras binatang buas, mereka ingin segera keluar dan memulihkan wilayah mereka sebelumnya. Dalam pertempuran pertama 100.000 tahun yang lalu, orang asli yang mendominasi berkata,
ketika mereka mendapatkan kembali vitalitasnya, lebih dari 90.000 tahun telah berlalu, dan bencana akan segera datang. Pusat kekuatan mereka yang sebenarnya semuanya bersiap untuk melawan bencana. Mereka yang ingin menerobos blokade semuanya berada di bawah barisan mereka, pemimpinnya. Tuan, kapan musibah itu akan datang? Lu Chen bertanya. Entahlah, mungkin 3-5 tahun, mungkin 10 atau 8 tahun, singkatnya, waktu hampir habis. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jadi, kamu harus tumbuh secepat mungkin. Kamu memiliki Chaos Orb di tubuhmu, dan kamu harus meminjam kekuatan Chaos Orb untuk melawan bencana yang akan datang. Saya tidak tahu pada tahap apa peserta magang tumbuh hingga mampu melawan bencana. Lu Chen bertanya lagi, jika kamu menjadi kaisar, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Mendominasi dan nyata, ini agak sulit, kata Lu Shen. Ini tidak sedikit sulit, tapi sangat sulit. Orang asli yang mendominasi berkata sambil tersenyum masam, alangkah baiknya jika Anda menjadi Kaisar Miao. Benua Tengah akan mencurahkan semua sumber dayanya untuk melatih Anda, sehingga Anda dapat berkembang pesat, dan mungkin dalam 10 atau 8 tahun, Anda akan menjadi dipromosikan ke ranah Kaisar. Kenapa aku bukan di Miao? Lu Chen sedikit terkejut, dia berada di atas altar Linggu. Menurut ras spiritual, pendakian ke puncak altar memiliki ibu kota Kaisar Miao. Dia pastinya di Miao. Guru belum mengenalmu. Ini pertama kalinya aku melihatmu sebagai guru, dan tianmu telah lumpuh, dan kamu awalnya cacat dalam seni bela diri. Dengan dukungan Chaos Orb, kamu kembali terbangun arteri bela diri Anda dan memperoleh kehidupan baru. Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah, tidak peduli seberapa besar potensi Anda dan seberapa kuat kekuatan tempur Anda, jika Anda masih tidak memiliki dantian dan kehilangan bakat Anda tidak akan pernah bisa tetaplah menjadi seorang kaisar. Lu Chen tidak membantah, karena apa yang guru katakan adalah benar, mungkin dia bisa naik ke altar ras roh, bukan karena dia memiliki bakat Kaisar Miao, tetapi karena alasan lain. Tapi apakah itu di Miao atau bukan, lalu kenapa? Dalam perjalanan seni bela diri, meski ranah itu penting, yang penting pada akhirnya adalah kekuatan tempur. Selama kekuatan tempurnya cukup, apa bedanya jika itu di Miao? Oke, mari kita bicara omong kosong nanti, waktu untuk membuka alam rahasia Dunhuang akan tiba, kamu harus segera berangkat. Desak orang sungguhan yang mendominasi. Lu Chen berhenti berendam dalam darah binatang itu untuk membentuk tubuhnya, melompat keluar dari peti mati batu besar, pergi ke ruang samping untuk mencuci, mengenakan jubah Suantian yang bersih, dan turun bersama tuannya. Nenek moyang kecil. Begitu dia keluar dari kamar, Lu Chen mendengar suara yang dikenalnya. Melihat ke belakang, ternyata itu adalah Zheng Fang, tetua yang bertugas mempertahankan kota. Pada saat ini, Zheng Fang tidak lagi mengenakan jubah untuk bertarung kapanpun, tetapi mengenakan jubah tua berwarna hitam dan kuning dari rumah tetua. Pada jubah Penatua Xuan Huang, disulam dengan 5 awan misterius, ini adalah simbol dari Penatua Agung. Ini berarti Zheng Fang dipindahkan dari kota pertahanan ke rumah tetua, dan langsung dipromosikan menjadi tetua agung. Selamat kepada Penatua Zheng. Lu Chen tersenyum tipis dan memberi selamat. Terima kasih, Xiao Zhu, atas dukunganmu. Zheng Fang buru-buru menangkupkan tangannya dengan ekspresi terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Lu Chen sedikit terkejut. Sebagai guru, sesuai keinginanmu, dia langsung membinanya. Kalau bukan terima kasih, harus berterima kasih kepada siapa? Orang asli yang mendominasi menyela secara langsung, dan kata-katanya tidak sopan, jika tidak, dengan kualifikasi dan kultivasinya, kapan gilirannya menjadi tetua di rumah tetua? Dia membuat pengecualian untuk campur tangan dalam urusan internal sekte untuk membantu Lu Chen mendapatkan pijakan yang lebih baik di sekte tersebut dan juga untuk menemukan pendamping yang kuat untuk Lu Chen. Begitu dia keluar, akan ada orang kuat di sekte tersebut atas perintah Lu Chen. Lagi pula, 10 pelayan dari ras roh itu belum memulihkan kekuatan tempur mereka, jika tidak, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Terima kasih, Patriark. Zheng Fang membungkuk lagi kepada orang asli yang mendominasi, dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya sering bertarung di kota pertahanan, saraf saya tegang setiap hari, dan saya bahkan tidak merasa nyaman dalam berkultivasi, yang sangat menyakitkan. Dia lelah tinggal di kota pertahanan, dan ingin pindah. Tapi sayangnya tidak ada di belakang panggung, dan tidak ada yang mau mengambil alih shiftnya.
Suatu hari, sebuah belakang panggung besar tiba-tiba jatuh dari langit, dan leluhur secara pribadi menukarnya dengan Bai Chun, menempatkannya di rumah tetua dengan tangannya sendiri, dan langsung menjadi tetua yang hebat, yang benar-benar membuatnya bingung. Belum lagi, leluhur juga memberinya lusinan pil mulia 9 pola, yang dibudidayakan langsung pada abad tersebut, yang semakin membuatnya tersanjung. Tapi dia adalah orang yang cerdas, mengetahui bahwa leluhur tidak akan membiarkan dia menjadi tetua yang hebat tanpa alasan, dia langsung menebak Lu Chen. Lu Chen adalah murid langsung leluhur, dan dia selalu mengagumi Lu Chen, dan tidak apa-apa memperlakukan Lu Chen. Oleh karena itu, pasti Lu Chen yang ingin mengolahnya, jadi dia membiarkan leluhurnya melakukannya. Kalau tidak, siapa dia, leluhur akan mengenalnya dan memberinya pil Jiwen yang mulia. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda tahu bahwa tanpa Lu Chen, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Lalu, di mana tetua agung Bai Chun yang asli? Lu Chen bertanya. Lemparkan dia ke kota pertahanan, dan dia akan bertanggung jawab atas kota pertahanan mulai sekarang. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Mendengar ini, Lu Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Ditempatkan di kota pertahanan adalah pekerjaan yang sulit. Bai Chun terbiasa dimanjakan dan dimanjakan, jadi dia akan mampu menanggungnya ketika dia tiba-tiba dipindahkan untuk memimpin kota pertahanan. Oke, saya berangkat sebagai guru. Perjalanan ke alam rahasia Dunhuang ini akan diatur oleh Zheng Fang. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung padanya. Setelah orang asli yang mendominasi berkata kepada Lu Chen, dia melambaikan lengan bajunya, dan sosoknya langsung menghilang. Tetua Agung, apakah kamu memimpin tim kali ini? Lu Chen berbalik dan bertanya pada Zheng Fang. Ya, saya pribadi yang akan memimpin tim dan mengawal Xiao Zhu. Zheng Fang berterima kasih kepada Lu Chen karena telah membudidayakannya, dan memancingnya keluar dari lautan pahit kota pertahanan, dan tidak bisa tidak menghormati Lu Chen. Namun, meskipun Lu Chen tidak mengangkatnya, dia harus tetap menghormati Lu Chen, karena Lu Chen adalah leluhur muda dan memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Hei, sikapmu salah. Kamu adalah tetua agung, dan aku adalah murid sekte tersebut. Seharusnya akulah yang menghormatimu. Kamu meletakkan kereta di depan kudanya. Lu Chen sedikit mengernyit. Bagaimana Penatua Zheng, yang dulunya sangat berkuasa dan galak di kota pertahanan, berubah menjadi burung seperti itu? Mungkinkah setelah keluar dari kota berbenteng, darahnya akan hilang, hanya menyisakan energi penjilat? Ya, Xiao Zhu menjawab ya. Zheng Fang berkata begitu di mulutnya, tetapi sikapnya masih sama, sedikit tertunduk, tidak ada yang berubah. Dia tidak punya banyak penjilat. Pertama, dia sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Kedua, dia belum terbiasa dengan otoritas dari sesepuh agung. Ketiga, dia telah mengungkapkan bahwa Lu Chen adalah murid langsung leluhurnya. Status Lu Chen di sekte tersebut telah langsung dipromosikan menjadi tertinggi. Belum lagi tetua agung, bahkan penguasa agung pun sedikit lebih pendek di depan Lu Chen. Penatua Agung, berapa banyak murid sejati yang harus kita pergi ke alam rahasia Dunhuang? Lu Chen tidak peduli dengan kematian Zheng Fang, jadi dia bertanya. Xiao Zhu membawakan sebanyak yang dia ambil. Zheng Fang menjawab seperti ini, yang membuat Lu Chen sedikit tertekan. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zheng Fang. Apakah Anda Penatua Agung, atau apakah saya Penatua Agung? Berapa banyak orang yang harus dibawa, kenapa saya yang mengambil keputusan? Bagaimana kamu mengatakan itu? Lu Chen hanya bisa bertanya. Tidak mungkin bagiku untuk membawa semua murid sejati. Jika tidak, akan ada perang di Gua Iblis Besar, dan murid sejati dibutuhkan untuk bertarung tetapi tidak ada seorang pun. Maka kita akan langsung kehilangan medan perang Dewa Pemurnian, dunia. Zheng Fang berkata, namun, berapa banyak orang yang ingin dibawa oleh Xiao Zhu adalah pengecualian. Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus memenuhi persyaratan Xiao Zhu. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, lalu, berapa banyak orang yang harus dipilih untuk pergi ke alam rahasia Dunhuang? 1000 orang, kata Zheng Fang. Bagaimana dengan ini? Murid sejati yang asli tidak bergerak, saya hanya membawa 2000 orang dari pasukan saya. Lu Chen berkata, jika ada perang di Gua Setan Besar, bahkan jika pasukanku tidak ada di sana, murid sejati yang asli akan cukup untuk menghadapinya. Namun, beberapa murid sejati memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan mereka telah mengembangkan 5 bentuk dewa.
Mereka semua sangat ingin pergi ke alam rahasia Dunhuang untuk mencari peluang. Meskipun kita tidak dapat mengambil semuanya, Xiaozu tetap ingin melakukannya, mengirim sekitar 100 orang untuk pergi, kan? Zheng Fang berkata dengan cemas, jika tidak, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akan tetap memiliki pendapat di dalam hati. Dengan saya di sini, apa yang bisa mereka katakan? Lu Chen bertanya. Tentu saja, Xiaozu membuka mulutnya, dan pendapat mereka harus dicekik. Kata Zheng Fang, aku tidak bermaksud begitu, maksudku, jangan biarkan mereka mempunyai pendapat apapun di dalam hati mereka. Lu Chen berkata, Tetua Agung, tolong bantu saya. Bantu saya mengumpulkan semua murid sejati ke kaki gunung. Ada yang ingin saya katakan kepada mereka. Zheng Fang mengangguk, dan segera berlari menuruni gunung untuk mengumpulkan semua murid sejati. Tetapi Lu Chen meluangkan waktu untuk mengemas pil, lalu mengumpulkan pasukan fanatik, dan kemudian berjalan menuruni gunung. Zheng Fang menangani urusan dengan cepat, dan dengan cepat memanggil semua murid sejati, dan mengumpulkan mereka di bawah gunung. Kakak senior Lu Chen. Begitu Lu Chen muncul, lebih dari 10.000 murid sejati berteriak serempak. Sekarang di Sekte Tao Xuantian, semua murid memanggil kakak laki-laki Lu Chen. Dan memanggil Lu Chen Xiaozu adalah hak eksklusif para tetua. Saudara Lu Chen, ikuti kakak senior Lu Chen ke alam rahasia Dunhuang, dan kamu pasti akan berkembang. Banyak murid sejati yang mengembangkan 4 wujud dan 5 wujud dewa berkata dengan penuh semangat. Mereka yang berada di bawah 4 bentuk tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk berbicara. Rekan-rekanku, aku mungkin mengecewakanmu. Lu Chen melirik ke semua murid sejati, dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak bermaksud membawamu ke sana, kamu masih harus tinggal di sekte dan duduk di gua setan besar. Ah, kita tahu bahwa sekte ini membutuhkan tenaga kerja, tapi setidaknya mereka ada di antara kita. Mari kita pilih beberapa. Ya, memilih lusinan orang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Banyak murid sejati dengan basis kultivasi tinggi yang tercengang saat itu juga. Tapi seperti yang dikatakan Zheng Fang, Lu Chen sendirilah yang mengatakannya. Di permukaan, mereka tidak berani menyerang, tapi mereka sudah sedikit mengeluh. Jangan tidak sabar semuanya, dengarkan pikiranku dulu. Begitu Lu Chen mengangkat tangannya, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Ide saya adalah, bawa semua orang bersamamu, atau tidak bawa sama sekali. Bawakan semuanya, bagaimana mungkin? Ya, ada lebih dari 10.000 murid sejati, tidak mungkin membawa semuanya. Kita semua, sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi perang di gua setan besar? Mari kita dengarkan kakak senior Lu Chen, jangan ambil satupun dari mereka, dan selamatkan mereka yang tidak mengatakan itu tidak adil. Itulah satu-satunya cara untuk pergi. Banyak murid sejati semuanya menunjukkan kekecewaan. Alasan Anda ingin pergi ke alam rahasia Dunhuang adalah untuk mencari peluang dan meningkatkan wilayah Anda. Lu Chen mengedipkan mata ke arah Quan Sheng, dan Quan Sheng mengeluarkan lusinan barel dari cincin luar angkasa, yang semuanya merupakan pil alkimia, masing-masing dengan 9 pola. Itu, pil alkimia 9 pola. Aku akan pergi. Untuk murid kita yang menyempurnakan 5 bentuk, pil terbaik adalah pil alkimia 5 pola, dan hanya ada 1 pil dalam sebulan. Kapan kita bisa mencoba pil alkimia 9 pola? Saya tidak tahu berapa kali potensi pil alkimia 9 pola dibandingkan dengan pil alkimia 5 pola. Murid di bawah 5 bentuk hanya memiliki pil alkimia 3 butir. Saya belum mencicipi pil alkimia 5 butir. Jika kamu memberiku pil pemurnian 9 pola, aku bisa menembus 3 bentuk pemurnian dewa besok. Kakak senior Lu Chen, mengapa kamu memiliki begitu banyak pil alkimia 9 pola? Apakah ini untuk kita? Seharusnya begitu, jika tidak, apa yang akan dilakukan kakak senior Lu Chen dengan itu? Semua murid sejati melihat ember pil alkimia 9 pola, semuanya tercengang dan tidak yakin. Pil alkimia 9 pola ini adalah kompensasi saya karena tidak pergi ke alam rahasia Dunhuang. Apakah Anda punya pendapat? Lu Chen bertanya. Kami ingin pergi ke tempat rahasia Dunhuang, tetapi juga untuk menemukan harta karun para jenius dan peluang untuk promosi. Pada saat ini, kepala murid sejati juga berbicara, pil Jiwen Sensen adalah pil langka, sumber daya yang bagus untuk memurnikan para dewa, dan efeknya tidak kalah dengan seorang jenius. Jika kakak senior Lu Chen membagi beberapa dari pil alkimia 9 pola,
semua orang hanya akan bersyukur dan tidak keberatan. Maju dan dapatkan 30 keping dari Quan Sheng. Lu Chen tidak membuang waktu lagi, jadi dia berbicara langsung dan menugaskan murid berbentuk 5 terlebih dahulu. Memurnikan 5 bentuk dewa adalah tingkat tertinggi dalam memurnikan para dewa, dan juga merupakan tulang punggung para murid sejati. Jika Anda ingin menarik orang ke alam rahasia Dunhuang, itu harus diambil dari kalangan murid Wuxing. Oleh karena itu, Lu Chen memprioritaskan murid berbentuk 5, dan murid yang paling banyak mendapat alokasi. Tentu saja, alokasi ini tidak bisa dibandingkan dengan fanatik legion. Orang-orang di legiun fanatik seringkali membagikan ratusan lembar, bukan lusinan. Setiap orang di legiun fanatik mempraktikkan teknik pelatihan darah hewan. Semua orang direndam dalam darah hewan yang disiapkan oleh esensi darah kaisar binatang. Dengan restu darah kaisar di dalam tubuh, mereka dapat mengonsumsi pil alkimia 9 pola dalam jumlah besar tanpa meledak. Murid warisan sejati itu tidak memiliki premis ini, mereka hanya dapat mengkonsumsi pil alkimia 9 pola sesuai dengan jumlahnya, dan 30 buah dialokasikan untuk murid Wuxing, itu sudah cukup. Saya pikir kakak senior Lu Chen akan membaginya menjadi 3, tapi saya tidak menyangka jumlahnya menjadi 30. Pil alkimia 39 pola, jumlah ini cukup untuk menerobos 5 bentuk alkimia. Ini hanya masalah waktu. Ini sama saja dengan memberikan peluang besar secara cuma-cuma. Mengapa pergi ke alam rahasia Dunhuang untuk mencari peluang? Murid-murid warisan sejati yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam keributan, dengan gembira. Ratusan murid sejati yang mengembangkan 5 bentuk Tuhan, semuanya begitu bersemangat. Sehingga mereka melangkah maju untuk menerima ramuan tersebut. Banyak orang dari Legiun datang untuk membantu Quan Sheng mendistribusikan pil, dan dalam waktu singkat, mereka membagikan pil tersebut kepada ratusan murid yang mempraktikkan 5 bentuk dewa. Perbaiki 4 wujud dewa, dan dapatkan 25 keping. Lu Chen membuka mulutnya untuk mengumumkan lagi, dan segera ribuan murid sejati 4 bentuk bergegas mendekat. Menyempurnakan 3 bentuk dewa, dapatkan 20 buah. 2 bentuk pemurnian para dewa, dapatkan 15. Kembangkan para dewa dan dapatkan 10 buah. Ada lebih dari 10.000 murid sejati, yang masing-masing memiliki andil dan tidak akan pernah gagal. Terlebih lagi, porsinya sangat banyak, dan bahkan dewa pemurnian bentuk terendah pun bisa mendapatkan 10 pil pemurnian 9 pola, yang benar-benar menyenangkan bagi semua orang. Terima kasih kakak senior Lu Chen. Lebih dari 10.000 murid sejati saling berterima kasih, semua orang bersyukur, ini setara dengan setiap orang memiliki kesempatan. Kakak senior Lu Chen sangat murah hati, sangat murah hati. Quan Sheng menyingkirkan sisa ramuannya, tetapi bibirnya sedikit melengkung, menunjukkan sedikit rasa sakit pada daging. Kumpulan pil alkimia 9 pola ini akan menjadi sumber daya legiun fanatik untuk bulan depan. Sebagian besar dibagi sekaligus, dan sumber daya untuk bulan depan tidak akan cukup. Semua kembali berlatih dan menerobos secepat mungkin. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen memukul semua murid sejati yang bersemangat dan menyuruh mereka pergi. Xiao Zhu, bagaimana kamu memurnikan begitu banyak pil alkimia 9 pola yang langka? Zheng Fang, yang selama ini tertegun, tidak dapat menahan diri lagi. Biasanya, saya akan menjawab pertanyaan seperti mengambilnya. Lu Chen tersenyum, tapi berkata begitu. Mulai sekarang, dengan dukungan Xiao Zhu, semua murid sejati akan berkembang. Zheng Fang tentu saja tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, tapi dia masih sangat emosional. Itu tidak bisa dilakukan, ramuanku tidak dapat mendukung begitu banyak orang, ini hanya distribusi 1 kali. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengoreksi pernyataan Zheng Fang. Meninggalkan Akademi Murid Trucuan, baru saja melangkah keluar dari gerbang gunung, tepat pada saat melihat pemula itu bergegas kembali. Sebelumnya, Lu Chen melepaskan indera spiritualnya, menemukan Thunder Basin, dan juga menemukan pemula yang tersambar petir di sana, dan meminta pemula tersebut untuk kembali dan berpartisipasi dalam penjelajahan alam rahasia Dunhuang. Tapi pendatang baru itu kembali pada waktu yang tepat. Zheng Fang memimpin kerumunan, memasang susunan teleportasi di kota kuno terdekat, berteleportasi ke kota kuno terdekat di alam rahasia Dunhuang, dan kemudian terbang jauh-jauh. Selama penerbangan, Lu Chensai memberi Zheng Fang pedang suci biasa, dan mengajari Zheng Fang keterampilan tempur yang merobek. Benar sekali, itu sama dengan mengolah Bai Chun saat itu, dengan 1 pedang dan 1 keterampilan tempur. Awalnya,
Lu Chen ingin memberi Zheng Fang keterampilan tempur yang lebih baik, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat menemukan yang lebih cocok, jadi dia harus meneruskannya. Kali ini saya pergi ke alam rahasia Dunhuang, saya pasti akan bertemu orang-orang dari Sekte Changyu, dan mungkin ada sesuatu di sana. Bai Chun yang mampu menghancurkan Qianxi telah digantikan oleh Zheng Fang. Dan Zheng Fang, Lu Chen tidak punya kebiasaan merasa malu, jadi dia harus mempersenjatai Zheng Fang. Pintu masuk ke alam rahasia Dunhuang terletak di pegunungan di tengah-tengah gurun timur. Pintu masuk ke dunia rahasia adalah gerbang batu besar yang bobrok, yang belum dibuka dan kosong. Di depan simen ada lembah besar, yang bisa menampung jutaan orang. Ketika Zheng Fang memimpin kerumunan untuk tiba, lembah itu sudah penuh sesak, dan murid dari sekte yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di sini untuk menunggu. Pembukaan alam rahasia Dunhuang kali ini konon dipimpin oleh Yang Mulia Tang dari benua tengah. Tetapi Yang Mulia Tang telah menjaga pintu masuk alam rahasia Xingluo, berharap mendapat pujian dari ras spiritual, dan menolak untuk datang ke sini, jadi sekte besar wilayah desolasi timur harus memimpinnya sendiri. Ada 3 sekte besar di Wastelen Timur, Xianlizong, Changyuzong dan Xuantian Daozong. Sekte martir pertama adalah kepala dari 3 sekte, jadi tuan rumah secara alami jatuh pada tetua pertama dari sekte martir pertama. Sekarang, alam rahasia Dunhuang belum dibuka, dan hampir ratusan ribu murid dari berbagai sekte dan sekte berkumpul di alam pemurnian para dewa, dan itu sangat hidup. Begitu Zheng Fang tiba di sini, dia pergi mengumpulkan para tetua dari berbagai sekte agar Lu Chen dan yang lainnya mengurus diri mereka sendiri. Dan Lu Chen bertemu dengan murid Wu Liangzong, dan bertemu Wang Lue, seorang kenalan Wu Liangzong. Sejak dia keluar dari alam rahasia Xingluo, Wang Lue telah menerobos ke alam pemurnian dewa, tetapi saat ini dia hanya memiliki 3 bentuk alam pemurnian dewa. Di alam pemurnian dewa, budidayanya dianggap rendah, dan di awalnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, peristiwa. Namun karena bakatnya yang bagus, ia dilatih khusus oleh Wu Liangzong, sehingga ia dijadikan pengecualian untuk bergabung dengan alam rahasia Dunhuang. Lu Chen, sudah lama tidak bertemu. Wang Lue datang untuk menyapa. Bakatmu lumayan. Hanya dalam waktu singkat sejak kamu membuka alam rahasia Xingluo, dan kamu telah menerobos dari alam dewa setengah langkah ke 3 bentuk Tuhan. Lu Chen mengangguk dan berkata, kamu bahkan lebih baik, dan ini baru setengah tahun. Kamu sudah setengah melangkah ke alam dewa, dan kamu telah meningkatkan seluruh alam hebat. Wang Lue sangat emosional, pada awalnya, saya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk menerobos dari alam abadi setengah langkah ke alam pemurnian dewa setengah langkah. Segera setelah itu, Wang Lue melirik ke arah legiun fanatik di belakang Lu Chen, dan bahkan lebih terkejut lagi, orang-orangmu telah meningkat jauh lebih cepat daripada kamu, dan mereka semua berada di alam dewa pemurnian. Bagaimana ini mungkin? Dalam hal potensi, kamu lebih kuat dari kamu. Mereka jauh lebih besar, bagaimana mereka bisa mendahuluimu? Beberapa dari mereka, ternyata sama denganku. Ketika Wang Lue melihat Sangguan Jin, Ru Hua dan Cai Niao, dia terkejut, tempat itu. Dia tahu sedikit tentang potensi dan bakat Sangguan Jin dan mereka bertiga. Ketiganya adalah yang terbaik di pasukan Lu Chen. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa ketika mereka berada di level rendah. Sekarang, ketiganya dari mereka telah mengembangkan 3 bentuk alam dewa, dan siapapun di antara mereka dapat menghajarnya. Sulit untuk dijelaskan, Lu Chen juga sangat emosional karena dia tidak mau menyebutkan alasannya kepada Wang Lue, tetapi masih ada semuanya semacam kepahitan di hatinya. Tidak mungkin, setelah Sangguan Jin dan yang lainnya membangkitkan penglihatan itu, mereka semua mencoba yang terbaik untuk meminum pil, dan jika mereka tidak mencapai level tersebut, akan segera ada hantu. Dan dia bisa tidak bertarung bahkan jika dia ingin mati. Dia tidak memiliki dantian, dan pil umum tidak berpengaruh padanya. Melihat ada pil Jiwen yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya, itu sangat sulit bekerja. Lebih buruk lagi, ia menghadapi hambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 9 naga Gui Jue tidak dapat mengumpulkan jiwa, itu hal yang paling sial. Kalau tidak, dia hampir tidak akan bisa menerobos ke alam dewa pemurnian. Menjadi pemimpin legiun tidak terlalu memalukan, tetapi menjadi pemimpin yang levelnya paling rendah di legiun. Wang Lue, siapa pria ini? Seorang pria muda datang. Pemuda itu mengenakan jubah tanpa batas, dia agak tinggi,
tetapi wajahnya cukup sombong, seolah-olah semua orang adalah sampah di matanya. Saudara Yang Qi, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Lu Chen dari Sekte Xuan Tiandao. Wang Lue dengan cepat berkata, Lu Chen, ini adalah murid utama Wu Liangzong saya, Yang Ji. Apakah itu Lu Chen yang memukuli Zong Fandangku sampai mati? Yang Ji mengukur Lu Chen dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saudara Yang Ji, karakter Fan Dang sangat buruk. Dia mengkhianati sekte kita. Dia benar-benar punya cara untuk membunuhnya. Tidak heran Lu Chen. Wang Lue berkata, sekteku tidak lagi membahas masalah ini, jadi mengapa kakak senior Yang Ji mengungkitnya lagi? Bukan apa-apa, diam. Yang Ji memelototi Wang Lue, dan Wang Lue mundur, tidak berani berbicara lagi. Sekte saya tidak mengejarnya, bukan berarti saya tidak mengejarnya. Yang Ji menatap Lu Chen dalam sekejap mata, dan ada lebih banyak penghinaan di matanya. Aku baru setengah jalan menuju alam dewa, dan aku ingin memasuki alam rahasia Dunhuang. Aku benar-benar terlalu percaya diri. Lu Chen hendak mengatakan sesuatu kembali, tetapi Fei Long mendahuluinya. Hei, anakmu hanya mengembangkan 5 bentuk Tuhan, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada kakak laki-lakiku. Jika kamu mengatakan ini di alam rahasia, kamu akan menjadi ikan asin sekarang, dan kamu tidak bisa mati lagi. Bocah gendut, apa katamu? Yang Ji sangat marah, dan hampir meledak, tetapi dihentikan oleh Wang Lue. Saudara Yang Ji, bocah gendut mungkin mengatakan yang sebenarnya. Lu Chen memiliki potensi besar, dan kekuatan tempurnya tidak normal, yang tidak sesuai dengan wilayahnya. Saat itu, Lu Chen seluruh alam yang lebih rendah dari Fan Dang, juga mengalahkan Fan Dang. Fan Dang adalah Fan Dang, aku adalah aku, bisakah Fan Dang membandingkannya denganku? Yang Ji menepis tangan Wang Lue dengan kasar, dan berkata, keadaan pemurnian para dewa bukanlah keadaan negeri dongeng. Ketika Anda mencapai tingkat roh primordial, tidak mudah untuk maju ke tantangan. Ada begitu banyak orang idiot di dunia ini, orang idiot masa kini benar-benar bodoh. Fei Long menghela nafas seperti ini. Bocah gendut, apakah kamu menunjuk ke arah Sang dan memarahi Huai? Yang Qi kembali marah. Itu bukan urusanmu. Aku tidak menyebut namamu dan memarahimu. Sebaiknya kamu tidak berinisiatif untuk mengakuinya. Fei Long mempelajari sekitar 80% cara Lu Chen menyerang orang, dan hampir membuat Yang Ji muntah darah karena 3 liter amarah. Bocah gendut, tunggu, jangan biarkan aku melihatmu di alam rahasia, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Yang Ji menunjuk ke hidung Fei Long dan mengutuk, ada banyak sekte di sini, ini bukan tempat untuk bertarung, dia tidak berani main-main jika dia marah. Kamu bisa membicarakannya setelah kamu bertemu denganku. Fei Long tidak menganggapnya serius. Dengan adanya kakak laki-laki seniornya, dia tidak bisa disebut kuat jika dia mengembangkan 5 bentuk dewa, dia disebut lemah. Dan kamu, melihatku di alam rahasia, juga meninggal dengan menyedihkan. Yang Ji menunjuk ke arah Lu Chen lagi, lalu berbalik dan pergi. Hei, itu bukan urusanku lagi. Aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun wow. Lu Chen berkata dengan heran. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati. Yang Ji pergi tanpa menoleh. Lu Chen, maafkan aku, kakak senior Yang Ji terlalu temperamental, maafkan aku. Wang Lue buru-buru berkata bahwa dia tahu kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, dan dia sama sekali tidak ingin Yang Ji menemukan Lu Chen untuk bertarung. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk menemukan sudut terpencil dan tidak menonjolkan diri. Setelah sekitar dupa, tiba-tiba terjadi keributan di seluruh lembah, dan banyak murid muda menjadi bersemangat. Lihat, sekte pengendali binatang ada di sini, dan keindahan nomor 1 dari sekte pengendali binatang juga ada di sini. Wow! Kecantikan master binatang betina ini juga yang tercantum di hutan belantara timur. Aku bersumpah demi Tuhan, aku harus menangkap master binatang buas wanita ini.